Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiao Yan melihat wanita berpakaian biru, yang tatapan dinginnya terkunci padanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat banyak tatapan di sekelilingnya. Dia tanpa sadar menjadi sedikit malu. Segera, dia mengeluarkan batuk kering dan tertawa. Jika kamu lebih tepat dengan kontrol kamu terhadap nyala api ketika kamu telah menyempurnakan pil obat dan telah memperpanjang waktu yang kamu gunakan untuk membentuk pil kualitas langit ini, Kipil akan sedikit lebih baik. Oleh karena itu, aku tidak bisa tidak mengatakan itu sangat disayangkan. Orang-orang di sekitarnya tanpa sadar berubah menjadi gempar ketika mereka melihat itu. Xiao Yan telah mengajari wanita berpakaian biru ini pelajaran dengan cara yang tanpa basa-basi. Tatapan mereka langsung tercengang saat mereka menatap orang yang berani ini. Jumlah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan yang terakhir pendapat tidak melebihi 5. Terlebih lagi, kelima orang ini kebanyakan adalah tetua dari Departemen Alchemy. Pria berjubah hitam ini, yang tampak cukup muda, jelas tidak ada di antara mereka. Wanita berbaju biru di platform juga tercengang karena kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia samar-samar merasakan itu kualitas pil obat mungkin lebih baik jika dia melakukan seperti yang Xiao Yan katakan, dia masih karakter yang agak dingin dan bangga. Jika pihak lain adalah elder dari Departemen Alkemis, dia mungkin cenderung mendengarkan dan belajar dengan hati-hati. Namun, usia Xiao Yan jelas tampak mirip dengannya. Oleh karena itu, membuatnya sulit menerima sarannya. Wajah cantiknya juga berubah agak jelek. Siapa kamu? Jangan bilang itu tindakan hanya mengatakan beberapa kata acak sebenarnya bergantung pada siapa seseorang itu. Jika kamu merasa itu apa yang baru saja aku katakan salah, kamu cukup memilih untuk mengabaikannya. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menjawab dengan santai. Xin Lan sesaat bingung setelah mendengar kata-kata tenang ini oleh Xiao Yan. Dia jelas membosankan. Ada sangat sedikit orang di Akademi Batin yang akan berbicara dengannya dengan cara ini. Dia segera mengertakkan gigi peraknya sedikit dan berkata, ini adalah markas dari Gerbang Pans. Hanya anggota Gerbang Pans yang diizinkan masuk. Kamu secara acak berjalan tanpa mengenakan lencana. Ini bertentangan dengan aturan. Bagian mana yang kamu lampirkan? Setelah mendengar kata-kata Xin Lan, anggota sekitarnya dari Gerbang Pans juga menemukan itu Xiao yang tidak mengenakan lencana. Tatapan mereka segera menjadi jauh lebih berhati-hati. Gerbang Pans memiliki aturan ketat itu, mereka yang berjalan di dalamnya harus mengenakan lencana. Aturan ini adalah sesuatu yang semua anggota Gerbang Pans tahu. Oleh karena itu, jarang ada hal yang mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Setelah semua, Gerbang Pans saat ini tidak lagi longgar seperti sebelumnya. Aku datang untuk mencari seseorang. Xiao Yan agak tidak berdaya saat dia merasakan tatapan hati-hati itu. Setelah tidak kembali ke Akademi Batin selama 2 tahun, dia tidak menduga akan menghadapi interogasi yang memalukan seperti itu. Mencari seseorang. Jika orang luar memasuki Gerbang Pan untuk mencari seseorang, pasti ada seseorang yang mengawal mereka. Menggesek masuk secara acak tidak akan berakhir menjadi hal yang baik. Xin Lin berjalan menyusuri platform tinggi dan segera membawa keharuman yang tenang saat dia muncul di depan Xiao Yan. Matanya menyapu wajah yang terakhir. Perasaan familiar itu menjadi lebih padat. Bahkan nada dingin awalnya sedikit menghangat. Kamu harus berhati-hati lain kali. Siapa yang kamu cari? Hu Jia dan Wu Hao. Minta mereka untuk datang dan menemui aku. Xiao Yan menggosok kepalanya dan tersenyum ketika dia menjawab. Xin Lan dan wajah orang sekitarnya tanpa sadar menjadi agak aneh setelah mendengar kata-katanya. Saat ini, posisi Wu Hao dan Hu Jia di dalam Inner Academy sangat luar biasa. Bahkan anggota Gerbang Pans jarang dapat melihat mereka. Namun, pemuda berjubah hitam ini, sebenarnya telah membuka mulutnya dan meminta mereka berdua untuk keluar dan melihatnya. Senior Hu Jia dan Senior Wu Hao biasanya sangat sibuk.
Tidak mudah untuk melihatnya. Selain itu, kamu bukan satu-satunya di Akademi Batin yang ingin melihat mereka berdua. Xin Lan menggelengkan kepalanya. Tangannya yang lembut membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berbicara dengan nada tenang. Dia saat ini memperlakukan Xiao Yan sebagai siswa biasa yang diam-diam menyelinap ke gerbang Pans. Itu bukan pertama kalinya orang seperti itu muncul. Xiao Yan tertawa pahit setelah mendengar kata-kata ini dari Xin Lan. Dia segera mengangkat kakinya dan berjalan menuju kerumunan. Orang-orang berpisah ketika dia melakukannya dan seorang wanita muda mengenakan gaun berwarna merah berdiri dengan cara terpaku. Sepasang mata berair besar menatap tajam pada pria muda berjubah hitam yang sedang berjalan. Wanita muda itu mengenakan gaun merah dan memiliki sosok yang tidak akan dianggap tinggi. Sebaliknya, itu memberi seseorang perasaan kecil dan cantik. Tentu saja, terlepas dari ukuran wanita muda, yang tampak kecil dan cantik, dadanya yang tebal jarang terlihat. Wajahnya yang indah memancarkan pesona memikat di tengah kemurniannya. Keindahan ini tidak jauh lebih buruk daripada wanita berbaju biru itu. Ini bisa dilihat dari penampilan yang mengagumi yang berulang kali diambil. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan wanita muda berbaju merah. Dia melihat wajahnya yang turun ke keadaan membosankan setelah melihatnya dan tanpa sadar tersenyum. Segera, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala yang terakhir di depan tatapan tercengang semua orang sebelum berbicara dengan senyuman. Kamu telah tumbuh sedikit dalam 2 tahun yang belum kami temui. Wanita itu tiba-tiba terbangun oleh tindakan agak sayang Xiao Yan. Dia melihat senyum hangat di wajah yang terakhir dan kelembapan langsung bergejolak di mata berairnya yang besar. 2 air mata yang jernih mengalir di wajahnya dan jatuh. Sejak saat itu, orang di depannya sepertinya tidak pernah menunjukkan tindakan penuh kasih sayang padanya. Wanita muda, yang matanya tiba-tiba mengungkapkan kelembapan, segera mengaduk kemarahan para pelindung bunga di sekitarnya. Banyak tatapan marah dengan cepat melesat menuju Xiao Yan. Xiao Mei, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu baik-baik saja? Sosok berwarna biru dengan cepat muncul di samping wanita muda yang mengenakan gaun merah. Dia buru-buru bertanya setelah melihat pirnya mekar dengan cara seperti hujan. Pada saat yang sama, dia menatap Xiao Yan sementara alisnya menjadi vertikal. Dia baru saja akan menegur ketika dia ditahan oleh Xiao Mei. Suara penakut segera ditransmisikan dari belakangnya. Xiao, saudara sepupu Xiao Yan. Apakah itu benar-benar kamu? Xin Lan tanpa sadar merajut alisnya setelah ditahan oleh Xiao Mei. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya perlahan memadat. Matanya yang cantik dan cantik melebar saat dia melihat pria muda berjubah hitam di depannya dengan cara tertegun. Xiao Yan. Saudara sepupu Xiao Yan. Semua orang yang hadir tahu itu Xiao Mei adalah saudara sepupu dari pendiri gerbang Pans. Siapa yang bisa disebut saudara sepupu olehnya dan memiliki nama Xiao Yan? Siapa lagi yang bisa selain dari pendiri gerbang Pans, yang memiliki reputasi tak tertandingi di Akademi Jianan? Tanah terbuka yang berisik tiba-tiba menjadi tenang. Sinar matahari berhamburan dari langit dan menyinari banyak wajah yang tercengang. Pada saat ini, semacam perasaan aneh tak percaya dari ketidakpercayaan meningkat di hati setiap orang. Pendiri gerbang Pans, yang hanya ada dalam legenda, baru saja muncul di depan mereka entah dari mana. Ketika mereka melihat wajah yang berisi senyum, semua orang tahu itu gerbang Pans kemungkinan akan mendidih hari ini karena ini. Suasana di aula yang luas dan terang agak menekan dan menggerahkan. Beberapa tatapan yang berisi berbagai emosi berkumpul pada pria berjubah hitam, yang berada di kursi yang duduk di aula. Tidak banyak orang di aula. Hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari seseorang yang hadir. Terlebih lagi, mereka semua adalah wajah yang dikenalnya. Selain Xiao Mei dan Xin Lan, beberapa yang tersisa adalah teman lama yang telah memasuki akademi dalam pada saat yang sama dengan Xiao Yan dan mengikutinya ketika gerbang Pans telah dibentuk. Xiao Mei berdiri jinak di samping Xiao Yan. Panci teh di tangannya dimiringkan dan garis air keluar, dengan hati-hati mendarat di cangkir teh di depannya. Karena dia membungkuk tubuhnya sedikit, kepingan salju yang memikat dengan sembarangan terungkap, menarik mata orang.
Xiao Yan tampak terus maju. Baru setelah Xiao Mei selesai menuangkan teh dan meluruskan tubuhnya, tatapannya melayang saat dia tersenyum padanya. Segera, tatapannya menyapu beberapa orang di aula dan tertawa. Semua orang, silakan duduk. Kita semua dekat. Mengapa kamu harus sangat sopan? Hihihi, ketua, kami telah menunggu kamu untuk kembali. Sekelompok orang di luar tampaknya telah menjadi gila. Seorang pria yang kuat membangun menggosok kepalanya dan tertawa dengan cara yang sederhana dan jujur. Xiao Yan mengingatnya, Atai, nama yang sederhana dan lugas. Saat itu, orang inilah yang awalnya telah memulai pembentukan gerbang Pan. Namun, setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, saat ini dia menjadi agak formal dan terkendali di depan Xiao Yan. Setelah semua, ada cukup banyak rumor tentang Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Kesenjangan antara mereka berdua juga diam-diam ditarik terpisah. DF peresmian masa lalu juga telah mendapatkan tambahan rasa hormat dan rasa takut. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menghela nafas dalam-dalam di hatinya. Setelah tidak kembali untuk waktu yang lama, dia mulai merasa seperti orang-orang telah digantung meskipun strukturnya sama. Kamu benar-benar kepala. Xin Lan, yang menggunakan tatapan yang tidak biasa untuk menatap Xiao Yan akhirnya tidak bisa tidak bertanya ketika dia menghela nafas secara emosional. Mengapa? Apakah aku tidak terlihat seperti dia? Xiao Yan melihat alkemis yang cantik dari gerbang Xiao dan tanpa sadar menggoda. Wajah Xin Lan menjadi sedikit merah. Tatapannya tidak mengungkapkan terlalu banyak rasa malu karena dia sekali lagi mengukur Xiao Yan dengan hati-hati. Dia membalas dengan sikap anggun, kamu jauh lebih tampan dibandingkan dengan patung itu. Oleh karena itu, aku gagal mengenali kamu sebelumnya. Tolong jangan salahkan aku. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika pintu yang tertutup rapat mengeluarkan bang dan dengan keras didorong terbuka. Seorang mendengus yang indah menggema di sekitar aula besar. Huff, bocah, kamu akhirnya kembali. Kamu telah pergi selama 2 tahun sekaligus. Kamu benar-benar menikmati menjadi pemilik yang tidak bertanggung jawab, bukan? Xiao Yan tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar suara yang familiar ini. Dia mengangkat kepalanya dan hanya bisa melihat sinar matahari bersinar dari luar. Seorang wanita berambut pendek dengan sosok yang indah berdiri di bawah sinar matahari yang meresap, dan sepasang mata nakal terang-terangan dengan ganas menatap Xiao Yan. Seorang laki-laki dengan penguasa berat berwarna darah di punggungnya berdiri di samping perempuan itu. Wajah yang biasanya dingin dan keras itu juga saat ini dipenuhi dengan sukacita yang datang dari hatinya. Senyum yang mengharukan juga perlahan muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat 2 sosok familiar di ambang pintu. Semua orang duduk di kursi yang berbeda di dalam aula saat Xiao Yan tersenyum dan melihat 2 orang di depannya. Dia telah melihat Wu Hao sekali di Black Corner Region dan dia tidak banyak berubah. Hu Jia, bagaimanapun, telah berubah dari penyihir kecil di masa lalu ke penampilan yang menyegarkan. Rambut pendeknya menyebabkan dia tidak memiliki perasaan halus seorang wanita. Sebaliknya, itu memberinya aura heroik. Setiap orang telah mengalami berbagai perubahan selama 2 tahun ini. Setelah terpisah untuk waktu yang lama, secara alami tidak dapat dihindari bahwa itu mereka terlibat dalam percakapan yang hidup. Senyum di wajah Wu Hao tidak pernah berkurang selama obrolan mereka. Dia selalu memegang hormat untuk Xiao Yan di dalam hatinya. Rasa hormat ini sudah samar hadir sejak Xiao Yan mengalahkan Hu Jia, Bai San, dan dia tanpa bantuan selama pemeriksaan Outer Academy. Rasa hormat ini sangat meningkat pada hari-hari berikutnya. Hu Jia, di sisi lain, berbeda dari dia. Kata-katanya terus terang, dan dia tidak menyembunyikan ketidaksenangannya dengan Xiao Yan sebagai pemilik yang melemparkan segalanya kepada orang lain. Secara keseluruhan, bagaimanapun, dia masih cukup bersemangat untuk dapat melihat Xiao Yan lagi. Kamu telah menjadi ahli Do Wang selama 2 tahun ini. Selamat. Xiao Yan mengangkat cangkir tehnya, tersenyum, dan menghela nafas. Dia mengingat hal-hal gila yang telah dilakukan kelompok muda mereka saat itu. Pada saat itu,
Mereka hanyalah ikan kecil di kelas Dadoshi. Bagaimana kami bisa membandingkan dengan kamu? Hujia meringkuk di mulutnya. Dia merasakan kehadiran samar dari tekanan kuat merembes keluar dari tubuh Xiao Yan saat dia memasuki ruangan. Dia secara alami tahu bahwa itu kekuatan yang terakhir itu kemungkinan jauh melampaui mereka. Xiao Yan tersenyum dan bertanya dengan lembut, bagaimana gerbang-gerbang saat ini? Sudah sewajarnya berkali-kali lebih baik daripada dulu. Suatu kebanggaan muncul di wajah Hujia ketika dia menyebutkan ini. Dia melanjutkan, Wu Hao saat ini adalah Elder Akademi Batin. Aku juga memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi Elder. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa itu gerbang Pans masih perlu dikelola, aku tidak punya rencana untuk pergi. Setelah seseorang menjadi Elder, seseorang tidak dapat terlalu banyak campur tangan dalam masalah antar siswa. Belum ada banyak perubahan dengan anggota dibandingkan saat itu. Jumlahnya telah turun secara signifikan. Jika seseorang menghitung, kemungkinan ada kurang dari 300. Wu Hao di samping tersenyum dan berkata, saat ini, persyaratan perekrutan gerbang Pan sangat keras. Biasanya, tidak lebih dari 50 orang direkrut setiap musim. Namun, jangan meremehkan 200 orang ini. Sebagian besar orang top di Inner Academy termasuk di antara mereka. Potensi mereka luar biasa. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Itu juga bagus dengan cara ini. Persyaratan perekrutan yang lebih keras menyebabkan anggota gerbang Pans untuk melakukan upaya yang lebih besar. Mereka akan melakukannya demi kehormatan mereka. Poin ini sangat penting. Xiao Yan saat ini tidak lagi pemula yang tidak tahu apa-apa saat itu. Saat ini dia telah membentuk dua faksi besar yang dikenal sebagai Gerbang Pans dan Yan Lions. Dia juga cukup kaya pengalaman. Berapa banyak anggota Gerbang Pan yang akan memasuki Gerbang Xiao setelah mereka lulus sekarang? Jari Xiao Yan mengetuk meja saat dia mengajukan pertanyaan penting. Saat itu, alasan yang paling penting untuk pembentukan Gerbang Xiao adalah bahwa itu Gerbang Pans memiliki terlalu banyak potensi tersembunyi. Para siswa yang mampu memasuki akademi dalam memiliki cukup bakat pelatihan yang hebat. Bakat semacam ini akan dipersiapkan oleh faksi manapun dengan segenap kekuatan mereka. Saat ini, Gerbang Xiao dan Gerbang Pans terhubung. Dengan yang terakhir sebagai penyedia potensial, Gerbang Xiao akan dapat memperoleh dukungan dari darah baru. Terlebih lagi, darah baru seperti itu adalah yang sangat luar biasa. Alasan mengapa posisi Gerbang Xiao di dalam kawasan Black Corner meningkat dari hari ke hari selama 2 tahun ini adalah karena keberadaan Gerbang Pan. Cukup sedikit, setiap anggota yang dipilih untuk masuk Gerbang Pans diberitahu tentang hubungan antara Gerbang Pans dan Gerbang Xiao. Selain itu, dengan meningkatnya kepercayaan, kami juga akan mengizinkan beberapa anggota untuk memasuki Gerbang Xiao terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi. Selain beberapa keadaan khusus, ada 20 atau lebih anggota Gerbang Pans yang memasuki Gerbang Xiao setiap tahun. Hujia menyuarakan pikirannya. Selain itu, hubungan saat ini antara Gerbang Pans dan Gerbang Xiao juga sesuatu yang diketahui oleh Akademi Jianan. Mereka tidak hanya melakukannya tidak menentangnya tetapi malah tampaknya mendukung ini. Dengan cara ini, itu menyebabkan Gerbang Xiao menjadi lebih normal. Keduanya saling mendukung dan mendapatkan perlindungan terbesar di tempat yang kacau ini. Wu Hao tertawa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Senyum yang sepertinya telah meletakkan beban berat juga muncul di wajahnya. Fungsi yang tepat dari Gerbang Pans agak melebihi harapannya. Selama Gerbang Pans ada, kekuatan Gerbang Xiao akan meningkat setiap tahun. Dengan waktu yang cukup, sepertinya tidak ada faksi lain yang dapat bersaing dengannya di wilayah Black Corner di masa depan. Sudah sulit bagi kamu selama 2 tahun ini, Xiao Yan menghela nafas. Dia menghadapi Hujia dan Wu Hao dan dengan tulus berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena Hujia dan Wu Hao, kemungkinan bahwa itu Gerbang Pan akan mengalami kesulitan berfungsi dengan cara seperti itu. Pada saat itu, sepertinya rencananya untuk Gerbang Xiao akan benar-benar hancur.
Xing, jangan beri aku semua ini. Jika kamu benar-benar merasa bersalah, ini dapat kamu atur di masa depan, Hu Jia meringkuk dan menjawab. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak dan menghela nafas ketika mendengar ini. Aku juga ingin tetap aman di sini, namun, ada terlalu banyak hal di pundak aku. Hihihi, dia hanya mengeluh. Itu benar, berapa lama kamu akan tinggal di Akademi Batin kali ini? Wu Hao tersenyum dan berkata. Tatapan semua orang di aula segera dilemparkan ke Xiao Yan ketika mereka mendengar pertanyaan ini. Aku tidak akan lama tinggal. Setelah aku menyelesaikan masalah di tempat ini, aku berencana untuk menuju ke benua untuk mencari api surgawi, kemungkinan akan menghabiskan banyak waktu aku. Lagi pula, terlalu sulit untuk menemukan api surgawi, Xiao Yan merenung sejenak sebelum perlahan menjelaskan. A Heavenly Flames ya, sebuah cahaya berkedip di mata Xin Lan di samping setelah dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apa-apa. Kamu selalu memiliki kehidupan yang sibuk, Hu Hao tertawa pahit. Dia segera berkata, karena kamu sudah kembali, kamu juga harus bertemu saudara-saudara dari Gerbang Pan. Mereka sangat ingin tahu tentang kamu. Semua dari mereka melihat kamu sebagai idola mereka. Posisi itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Hu Jia. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar ini. Dia berdiri dan dengan tulus berkata, itu wajar saja. Karena aku telah kembali, bagaimana aku tidak dapat menemui saudara aku sendiri? Xiao Mei melihat punggung yang agak kurus setelah Xiao Yan berdiri. Dia tersenyum kecil. Setelah tidak melihat yang terakhir selama 2 tahun, orang ini di depannya telah dewasa dan mampu memberikan satu pikiran yang damai. Arusnya seperti bintang terang yang memancarkan cahaya cemerlang. Xiao Yan bertemu dengan banyak saudara dari Gerbang Pan seperti yang dia janjikan setelah dia tersenyum dan mengobrol sedikit lebih banyak dengan kelompok Wu Hao. Setelah itu, ia memukul mundur terburu-buru di depan Wu Hao dan tatapan lucu lainnya. Dia tidak menduga bahwa itu orang-orang ini akan benar-benar menjadi gila sampai-sampai ingin menanggalkan pakaiannya untuk disimpan sebagai souvenir. Setelah bertemu dengan Wu Hao dan yang lainnya, Xiao Yan bergegas ke kompleks Inner Academy Elder. Setelah itu, dia bertemu Elder pertama Suqian, yang menunggu di ruang pertemuan sendirian untuknya. Suqian, yang sedang membaca buku tua di ruangan itu, mengangkat kepalanya setelah mendengar suara pintu dibuka. Dia hanya melihat Xiao Yan melarikan diri dengan pakaian yang berantakan. Dengan segera, dia menggoda, apakah kamu sekarang mengetahui tingkat popularitas yang kamu miliki di dalam Akademi Batin? Dalam sekian tahun, aku tidak pernah melihat ada siswa yang menerima perlakuan semacam itu. Xiao Yan tanpa sadar dan tertawa ketika mendengar nada menggoda dalam kata-kata Suqian. Dia menemukan sebuah kursi di depan Suqian dan duduk sebelum berbicara dengan cara yang tidak berdaya. Elder pertama, kamu harus berhenti menggodaku. Suqian tersenyum. Dia segera menarik sedikit senyum di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, harus ada beberapa alasan lain selain untuk membantu melepaskan Flames Heart di Menara Pemurnian Sky Refining selama perjalanan kamu ini ke Akademi Jianan, kan? Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan masalah penting. Dia menganggukkan kepalanya, ragu-ragu sedikit sebelum berbicara. Elder pertama, kepala sekolah tidak di Akademi Batin, kan? Ya, diri manusianya selalu suka berkeliaran di semua tempat. Dia belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Jika seseorang tidak secara berkala menyampaikan berita, kemungkinan bahkan aku akan berpikir bahwa itu dia telah menemui beberapa kecelakaan. Mengapa? Apakah kamu mencarinya? Suqian tanpa daya menjelaskan. Xiao Yan menghela nafas. Dia perlahan-lahan membuka jubah hitamnya dan mengungkapkan titik hitam aneh di dadanya yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Ada beberapa garis misterius di sekitar titik hitam yang tampak seperti kandang yang dengan kuat menyegelnya. Ekspresi Suqian berubah segera ketika dia melihat titik hitam di dada Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat sesuatu. Dia dengan cepat bertanya dengan suara yang dalam, kamu diracuni? Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk.
Setelah itu, dia menjelaskan secara singkat masalah ini dari awal sampai akhir. Ekspresi elit Doujun, Sukyan juga secara bertahap menjadi serius setelah dia mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak ada Doujuns elit lainnya di Akademi Batin selain kepala sekolah. Akademi Jianan memang memiliki beberapa setan tua yang tersembunyi. Namun, mereka belum mencapai kekuatan Doujun. Mungkin, mereka akan dapat mencapai tingkat itu untuk waktu yang singkat jika mereka bergandengan tangan. Namun, mustahil untuk membuat mereka bertindak. Misi mereka adalah menjaga Akademi Jianan. Kecuali Akademi Jianan akan segera menghadapi situasi yang mengancam kelangsungan hidupnya, mereka tidak akan muncul, apalagi membantu orang mengusir racun. Bahkan aku tidak punya hak untuk memerintah mereka tentang ini. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas ketika mendengar ini. Dia tidak menaruh banyak harapan pada setan-setan tua yang tersembunyi. Saat itu, Akademi Batin hampir dihancurkan oleh Han Feng, tetapi orang-orang tua ini tidak pernah muncul. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang membantunya mengusir racun. Jika tidak ada elit Doujun untuk membantu, aku mungkin hanya bisa menggunakan metode lain. Xiaoyan dihembuskan dengan lembut dan perlahan-lahan ditanggapi. Metode apa? Temukan api surgawi. Lain, mata Xiaoyan tiba-tiba mengungkapkan cahaya panas saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.